Sunhawk. 16 tim akan bermain tentunya dengan baik. Siapa yang akan mendapatkan chicken dinner di round yang kedua? Dan boleh minta suaranya mana suara Basketball Arena? Ini dia map kedua kita, Sunhawk. Let's go, inilah dia ke-16 tim terbaik yang sudah melalui babak yang cukup panjang di fase kualifikasi. Kita bakal langsung masuk ke Sunhawk sekarang juga. Oke, pesawat sudah mulai take off dan sepertinya banyak sekali tim yang sudah turun. Camp Alpha. Akankah ini menjadi rumah bagi tim Bigetron dan Bootcamp sebagai rumah bagi tim Morph? Yap, sudah mulai pada turun sepertinya dari Aerowolf, mereka dari tim nomor 10-nya. Aerowolf, mereka bakal langsung turun mungkin menuju ke arah tambang ruins atau mereka bakal ambil scrapping sebelum ke arah jembatan karena balik lagi mereka harus membaca meta setiap tim yang bakal main. Yeah. Bahkan Haktin kalau dilihat sepertinya akan terjadi sedikit penumpukan. 1, 2, 3, sebenarnya 3 tim bakal bertemu. Wow. 2. Harusnya 2 tim yang bakal ketemu. Ini satu orang mungkin bakal jadi flankernya, ya. dia turun ke bawah, dia bakal ambil scrapping di pinggiran tebing. Oh, circle-nya ke sebelah kiri dari Sunhawk. Iya, berbeda dengan terbangnya pesawat yang hanya mungkin mendapatkan 2/3 dari map bagian atas. Malahan circle bergerak ke area bawah. Bawah pojok ini dia Jaxi dari tim Morph yang baru saja mendapatkan chicken dinner. Ya, tapi sebenarnya balik lagi seperti yang udah pernah gue bahas sama Wolfie juga bahwa tidak ada tim yang ingin melakukan fight dan kontes dengan Morph di arah bootcamp. Ini sebenarnya bukan strateginya Morph, tapi menurut gue dan Wolfie ini adalah strateginya Jaxi. Karena Jaxi ketika dia berada di EVOS, sebelum dia pindah, EVOS selalu turun di arah bootcamp. Tapi begitu pindah, EVOS pindah ke arah lain sementara bootcamp dikuasain sama Morph. Di mana Jaxi berada di Morph sekarang. Jadi memang itu adalah gameplay dari Jaxi sendiri dan tim-tim pun gak ada yang ingin melakukan kontes. Karena terlalu berbahaya, udah apal banget. Dan gak ada 2 tim yang sedang bersinggungan. Begitu dekat hanya beralaskan saja kayak ketutupan satu rumah. Tapi ada satu player yang terhibit, tersandwich seorang diri. Not like this man, Ryzen cukup low darahnya, dia harus melakukan healing terlebih dahulu, hanya boosting yang dia punya, bakal setup lagi Microboy ngeflank ke sebelah kanan agensi, terjebak di dalam rumah 4 orang mungkin bakal langsung grebek 60 juta kali ini. BKP sedikit terlambat dari 0 derajat, sudah mulai terdengar bunyi bunyinya, perang jarak dekat, agensi berhasil diamankan, BKP yang sedikit terlambat dari mineral water kah? Oh, saya mencoba untuk kabur-kaburan dan mineral mencoba untuk menyelamatkan. Smoke sudah di pop up tapi agency mulai terdrain dari HP-nya dari arah depan. Akan langsung di end saja kah? Karena begitu dekat, teman-temannya begitu jauh, harusnya akan dibiarin begitu saja. Dan say goodbye, hanya tersisa 3 player aja kali ini bagi tim 0 derajat. Yap, tapi di sisi lain bakal ada perang, ternyata Aldrigo sedang melakukan fight dengan tim nomor 11. Ada Dranix Esport di sekitar mereka. Sudah mulai saling melirik, bahkan dari Aldrigo mereka sudah kehilangan 1 pemain mereka. 3 pemain yang tersisa. Sementara Dranix, Mozart, berhasil diamankan, ada yang bisa nge-backup sebenarnya 2 orang di sekitar mereka, Claire. Iya, saling balas-membalas. Sudah kehilangan 1 player dari tim Alter Ego. Kehilangan player di awal itu bukan hal yang menguntungkan tentunya. Akan sulit ketika mereka masuk ke area circle selanjutnya. Tapi ternyata ini peperangan yang gak akan ada akhirnya. Harus ada tim yang tentunya ditumbangkan di sini. Dan sepertinya langsung dirangkul oleh tim Bigetron. Ini depan, down. Menahan terlalu banyak damage sendirian. Langsung diras begitu saja. 1 genok, 2 genok. Tersisa 1 player aja. Mencoba untuk kabur-kaburan tapi Dusi gak mau kasih pulang dan bersih, sapu bersih dari Bigetron LA. Oke, 0 derajat menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Bukan keinginan mereka. Ternyata kompon yang mereka incar di arah Hatin bertabrakan dengan Bigetron Red Aliens. 4 poin pertama untuk Bigetron RA di early game. Iya, sedikit red damage tapi Bigetron mereka bermain begitu rusuhnya, nggak mau menahan dan nggak membuang-buang waktu. Ketika mereka ada kesempatan langsung di take down 1 persatu, nggak membiarkan mereka untuk kabur atau back off sedikit pun. Bigetron 4 poin kill di awal tentu sangat baik dan mereka sekarang punya waktu sangat banyak untuk ngelakuin looting. Ya, mereka bakal memaksimalkan. Areanya luas banget sih. Apalagi mereka masuk di circle yang pertama. Iya. Pasti kesel banget rasanya. Oke, dari Bigetron yang sudah mulai mendapatkan komponnya lagi, tim nomor 10, Aerowolf juga sudah mulai masuk perlahan-lahan. Iya. Tapi dia kayaknya belum masuk ke dalam circle berikutnya deh. Tinggal bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam pace berikutnya. Benar, tinggal ngengsot aja udah bakal sampai dan tim Bigetron sudah mengantongi 5 poin kill.
cukup banyak tentunya untuk circle awal seperti ini. Dan apakah mereka ingin mencoba untuk melakukan pick off karena sudah ada jembatan yang terlihat. Mencoba untuk menambahkan pundi-pundi kill karena mereka belajar di di round pertama mereka memang nggak mendapatkan placement di top 3. Tapi mereka berhasil mendapatkan poin kill yang banyak. di 3 gara-gara poin kill. Poin killnya banyak banget, tapi sebenarnya jaraknya Bigetron tidak terlalu jauh dengan salah satu tim. Ada Aerowolf Limax yang jaraknya juga sudah mulai terpantau kali ini. Kelihatan. Lompat-lompat Ria di arah perbukitannya belum ada. Ini bakal proning shoot kah kalau melihat Luxi dalam posisi yang kayak gini. Langsung tembak begitu aja, aba-aba tembak sudah mulai diberikan. Spawn bakal dikejar, tidak ada di match. 16 di match dia terima. Bertambah lagi, seperempat darah dia hilang dan langsung menutup angle shootnya dengan bukit yang ada di depan dia persis. Tapi Ryzen tertangkap, Potato mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Iya, akan bisa di revive tentunya jarak yang jauh nggak akan menjadi masalah. Tapi permasalahan bagi tim-tim yang berada di luar zona adalah mereka harus melewati jembatan untuk masuk ke circle selanjutnya. Yap, itu adalah sebuah PR, lewat jembatan salah, lewat air juga salah. Serba Karena salah. ketika di air tuh efeknya movement speed kita bakal berkurang dibandingkan kita berada di bagian daratan-daratannya aja, nggak kena air sama sekali. Benar, dan nggak bisa open fire juga, nggak bisa pakai senjata, hanya bisa berenang, menjadi atlet renang. Dan di sisi lain, wow, boom, mendapatkan satu knock di sisi lain dan langsung di finish. Rupanya boom mendapatkan 1 poin kill. Ternyata pembegalan sudah terjadi. Yap, tapi kayaknya kalau kita lihat pergerakannya juga dari Aerowolf, mereka tidak langsung ingin all out melihat beberapa tim yang masuk ke arah jembatan. Mereka lebih memilih untuk mengamankan kompon mereka dulu, set up defensif terlebih dahulu, mungkin akan membiarkan Bigetron yang bakal masuk ke pertahanan mereka. Ini berasa main kucing-kucingan ya, tim Bigetron juga mulai perlahan tapi pasti satu persatu. Zuzi menjadi pembuka jalan bagi teman-temannya, main ular-uleran di sini. Tim Bigetron perlahan tapi pasti memasuki area selanjutnya, menyeberangi jembatan dengan aman. Dan wow, bahkan mereka sampai mendapatkan knock. Awas, pelan-pelan kali ini sudah mulai mengintip, step sudah mulai terdengar, langsung melakukan defensive position. Terdengar lagi. Bakal ada HBD nih, bakal ada happy birthday, mungkin bakal langsung di pick, masih bersabar. Dia yang mau nembak, gue yang gemes sumpah. Bener, di sini sabar banget tapi di sisi lain juga tim Aura mendapatkan pick off yang cukup baik. Kalau di sini mainnya sabar, orang sabar, pantatnya lebar. Aduh. Nih, gue sih agak sedikit trigger melihat apa yang dilakukan oleh seseorang di atas bukit yang lompat-lompat dari tadi. Sengaja. Itu udah kayak ngebuat easy peasy itu udah gemes sendiri, tembak nggak ya, cuma ngebait. Ya, cuma baitnya dan nggak tahu sebenarnya posisi backupnya berada di sebelah mana. Ya, tapi nggak ada baku tembak yang barbar terjadi gitu loh. Benar, joget dulu. Si Queen joget di bawah jembatan. Ini ratu penunggu jembatan. Queen namanya, cowok playernya. Bingung ya? Oke, zona akan segera menutup lagi. Blue Zone sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Hanya ada 2 tim yang akan segera masuk dalam zonanya. Boom, hanya perlu bergerak sedikit. Bigetron juga hanya perlu bergerak sedikit. Tapi Bigetron sepertinya akan melakukan fight terlebih dahulu dengan Aerowolf Ultimate. Iya, harus bersinggungan rupanya dari kedua tim yang ingin memasuki circle. Sudah dijaga tentunya oleh tim Aerowolf, tapi akankah ini menjadi hal yang mudah ketika lawan mereka adalah tim Bigetron? Wow, Aero harus terkenok 1 player. Di sisi lain ini Boom Esports coba untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan. Dan yes, Boom pun mendapatkan 1 poin kill yang menyisakan 1 player di tim Zeus. Oke, dan Microboy juga sudah mulai melihat pergerakan dari Aerowolf. Kali ini cukup dekat jarak mereka, pegel kenok untuk yang kedua kalinya di sebelah kanan. 2 pemain kenok dari tim Aerowolf Ultimate. Bakal di backup terlebih dahulu, Hazelnut bakal melakukan proning setup terlebih dahulu. Dan Zuxi bakal nge-push, Hazelnut bakal di-push dari 2 arah, kanan dari kiri. Hazelnut langsung ditumbangkan begitu saja. 3 pemain kenok dari Aerowolf Ultimate. Hanya menyisakan Una seorang saja. Dan Una memilih untuk kabur menyelamatkan dirinya. Menghindari peperangan karena dia udah sadar bahwa dia tinggal sendirian aja. Udah nggak bisa diselamatin lagi, bad boy-nya harus dibiarkan dan direlakan. Ini yang dari tadi aku bertanya sih, ketika Aero menahan posisinya terlalu lama, mencoba ingin melakukan pick off, tapi ketika tim Bigetron melalui jembatan, mereka nggak melakukan apapun, menunggu sampai Bigetron masuk ke dalam circle dan rupanya Bigetron melakukan fight dengan sangat baik. Membuat tim Aero pun tumbang. Banyak sekali tim yang berada di luar zona. Tim Aero, tim Aura. Harus memakan damage yang besar tentunya dari Blue Zone. Terdengar tapping dari sisi sana. Dari tim Star 8 kali ini mulai mencari posisi yang baru.
Mereka nggak terlalu berfokus kali ini ketika Boom sudah berhasil mereka singkirkan, masuk ke dalam circle, mencari kompon yang enak untuk next circle-nya, untuk next battle-nya. Sebenarnya aku agak nggak terlalu suka dengan circle yang sekarang karena ini masuk di arah Painan. Dua perumahan yang terbagi karena adanya sungai di tengah-tengah. Betul, ini beda RT, satu RW masih, satu kelurahan. Sementara Mort yang Painan. sudah mulai masuk, Rensky terkena beberapa damage tapi nggak masalah. Queen juga sudah mulai terlihat, kali ini Upi bakal menjaga angle di sebelah kanannya. Dua tim berusaha masuk ke arah Painan, sementara 4 tim sudah mendapatkan spot position yang sungguh enak di arah Painannya. 1, 2, 3 tim ternyata. Sudah 9 tim dan sudah terdengar spray down di mana-mana. Grenade mau mencoba untuk dikeluarkan, smoke pun sudah di pop up, mencoba untuk memasuki area dan tim Aura berusaha sekuat tenaga dari sisi kanan, dari sisi kiri semuanya sudah terlihat. Tidak bisa untuk bergerak maju, harus terkena dari Jaden. Oke, Rensky menahan di bagian bukitnya. Satu orang harus fokus ke arah belakang karena ada yang melakukan backstep dari Mort. Sementara Rosesi bakal nge-push, langsung terlihat Rensky-nya pulang ke arah lobby. Bye-bye Rensky. Satu pemain hilang dari tim Mort. Satu orang cukup sekarang tapi dari Aura bakal melakukan push terlebih dahulu. Roses bakal mengambil komponnya. Jaden berada di bagian kanan di arah sungainya, akan sangat sulit untuk di-revive. Iya, bagaimana caranya bertahan kali ini tim Aura sudah memasuki area kompon tapi harus bertemu saling menembak. Spray down di mana-mana terjadi, begitu sempit area pertempuran dari tim-tim yang kali ini bertanding sudah mulai dekat dan wow. Oh, tipis. RRQ. Tipis banget, kental, berada di antara hidup dan mati. Iya, RRQ juga tadi kayak meledakkan diri sendiri deh. Ya nggak ngerti, mungkin ada sedikit blunder yang terjadi di arah RRQ Ryu. Tapi No Mercy sudah mendapatkan kompon yang dia inginkan di lantai 2. Bertahan langsung, Jaden masih berusaha bertahan di bawah jembatan, bakal langsung dilempar granat menuju ke dalam rumahnya. 3, 2, 1, surprise! Kental, mau kemana kamu nak? Dan sepertinya bakal kenok begitu saja, hilang dan terjatuh. Wow, terjadi di mana-mana pertempuran dan RRQ mengambilkan poin atas tim victim. Kali ini semuanya mulai beradu, area semakin sempit dan ada yang melakukan rage dalam rumah. Tapi ternyata tim masih ada Jaxi di arah belakang mencoba untuk menyelamatkan temannya. Dan surprise attack lagi, 1, 2 terkenok. Aura ditutup, pintunya pecah. Dan pun harus tumbang, harus dipulangkan ke area lobby sebagai tim ke-7. Kental hanya bertahan seorang diri, one man show berhasil meratakan satu tim. Wow, permainan yang sangat baik dan satu persatu dari tim Morp datang rupanya dibersihkan begitu saja, dikenok satu persatu dan akhirnya Morp pun tumbang. Tapi belum selesai tentunya, pasang masih akan sangat-sangat ribut karena circle semakin kecil, banyak sekali kompon yang terjadi, tricky banget bermain di antara kompon-kompon seperti ini. Oke, satu orang bakal bergerak masuk, masih bertahan di arah blue zone. Wow. Semua tim sudah mendapatkan kompon yang mereka inginkan di arah Painan. Granat yang masuk, Ryzen terjatuh, Kids dari Star 8 mendapatkan satu target yang dia inginkan. Yes, tapi tentunya di dalam kolam pencuci selama selesai Cyclone mendapatkan poin kilat udah langsung dibersihkan begitu saja. Tapi di sisi lain tim Boom yang tersisa seorang diri berhasil mendapatkan knock-out. Circle-nya ke arah 13 masuk ke arah tim RRQ Ryu. 4 tim tersisa kali ini, 11 orang yang masih hidup. Star 8 berada di posisi yang sebenarnya cukup nyaman untuk mereka. Hanya bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam circle-nya. Karena perumahan yang mereka kuasain atau rumah yang mereka tempatin itu masih masuk ke dalam circle berikutnya. Circle ke-7. Tapi aku shock sih, rupanya setelah dihimpit Star 8, Boom Esports masih bisa bertahan. Dan mencoba untuk bertahan dari ketiga tim yang berada di luar zona RRQ, tinggal nungguin aja semuanya untuk masuk ke area circle. Step terdengar, Kids harus menghadapi 3 orang yang berada di depan dia persis, sementara Clarity berada di jarak yang cukup jauh. Ini paling enak untuk Silo. Silo enak banget, bakal di-push, dapetin 1 orang, 1 untuk 1, tapi sepertinya Bigetron masih bisa mengatur fight-nya. 4 tim tersisa, Ryzen masih bisa masih bisa bertahan, berarti Zuxi yang masih bisa diselamatkan. Iya, pakai gilisut di dalam rumah. Ada rerumputan jalan-jalan dan... Oh, kirain lagi pantun. Pakai gilisut di dalam rumah, cakep. Oke, 4 tim tersisa kali ini. Siapa yang bakal mendapatkan chicken di round kita yang kedua? Karena sudah dipastikan ini bakal menjadi chicken yang baru. Tim baru yang akan mendapatkan chicken. Tapi menarik di sini hanya tim Silo lah yang masih memiliki 4 player. Sedangkan yang lainnya baru bertiga, berdua, dan luar biasa tentunya di sini masih ada 4 tim yang bertahan. Circle semakin mengecil. Mana suaranya ini, langsung saja di spray down, dipecahkan pintunya. Oke, pintunya akan langsung hilang begitu saja.
Bong mendapatkan posisi yang sangat bagus. 4 tim yang tersisa. Basket Hall mana suaranya? Wow, semakin memanas tentunya. 3 tim tersisa. RR kita tersisa 2 player saja di depan sana. Silo masih berempat dan tidak. Breakdown terdengar dari sisi kanan dan sisi kiri. RR Bong masih menjadi tukang bener genteng. Oke, masih ngebenerin genteng ya. Kayaknya tidak hati air. Oh, ada yang nge-push Warung. Terkejut, terheran-heran sepertinya. Ada Biska yang masuk menuju ke lantai 2 dan dia tidak dalam posisi yang siap. 3 tim tersisa kali ini. Bigetron, Microboy terjatuh ke arah tanah. Masih ada 4 pemain bahkan dari Silo yang bertahan. Benar, sudah mengantongi 4 poin kill kali ini menjadi. Oh, ini dia. Terminator Surprise, bro. What? Bong. Dia mempunyai angle shoot yang enak padahal. Iya, tapi sayangnya di sini pergerakan dari tim Silo. Mereka tahu mereka berempat memiliki keunggulan dari segi player dan tentunya mereka begitu berani mencoba untuk melawan dan spray down dilakukan. TTR mencoba untuk bertahan. Dungsi dengan gili shootnya mencoba untuk membalaskan spray down dan finally match pun sudah selesai dan tentunya tim Silo dengan 4 playernya mendapatkan winner chicken dinner.